مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delvi Latifah Anof dengan NIM 2411033, Prodi Pendidikan Matematika. Di sini saya akan menjawab soal untuk memenuhi tugas aswaja. Soal yang pertama, jelaskan pendapat Musawibah tentang kebenaran dalam ijtihad. Pendapat Musawibah tentang kebenaran dalam ijtihad merupakan salah satu pandangan penting dalam diskusi usul fikih, khususnya dalam konteks perbedaan pendapat para mujtahid. Pengertian Musawibah. Musawibah berasal dari kata sawabah yang artinya menganggap benar. Dalam konteks ijtihad, Musawibah adalah kelompok ulama yang berpendapat bahwa semua hasil ijtihad itu benar, selama dilakukan oleh mujtahid yang memenuhi syarat dan dilakukan dengan metode yang sah. Menurut Musawibah, kebenaran dalam ijtihad bersifat jamak atau plural. Tidak ada satu kebenaran mutlak dalam masalah ijtihadiyah. Semua mujtahid yang memenuhi syarat dan menggunakan metode yang sah dalam berijtihad, maka hasil ijtihadnya dianggap benar dan sah di sisi Allah, meskipun berbeda satu sama lain. Pendapat Musawibah menyatakan bahwa semua hasil ijtihad mujtahid adalah benar, selama dilakukan dengan metode yang benar dan oleh orang yang memenuhi syarat. Mereka berpendapat tidak ada satu kebenaran mutlak dalam masalah ijtihadiyah dan perbedaan pendapat tetap sah di sisi Allah. Soal yang kedua, apabila terdapat perbedaan pendapat antara imam mazhab, pendapat mana yang harus kita ikuti? Jika terjadi perbedaan pendapat antara imam mazhab, maka yang harus kita lakukan tergantung pada kemampuan kita dalam memahami dalil. 1. Jika kita adalah orang awam atau tidak mampu memahami dalil secara mendalam, maka kita wajib bertaklid kepada salah satu imam mazhab yang terpercaya. Misalnya Imam Syafi'i atau Imam Malik. Kita dianjurkan untuk mengikuti satu mazhab secara konsisten agar tidak bingung dan terjatuh dalam mencari-cari kemudahan atau tasyahul. 2. Jika kita memiliki ilmu fikih yang cukup dan mampu memahami dalil atau mutafaqih, maka kita boleh memilih pendapat yang paling kuat dalilnya. Meskipun itu berasal dari mazhab lain, asalkan tetap mengikuti metode ijtihad yang benar dan tidak bertentangan dengan prinsip dasar agama. 3. Dalam keadaan darurat atau kebutuhan tertentu, boleh mengikuti pendapat mazhab lain jika ada maslahat asalkan dilakukan dengan tanggung jawab dan tidak mencampur adukkan pendapat secara sembarangan. Jadi, kesimpulannya, semua imam mazhab adalah ulama besar yang berijtihad dengan ilmu dan keikhlasan. Maka, selama kita mengikuti salah satu dari mereka dengan cara yang benar, insya Allah amalan kita sah dan diterima. Dalam Islam, perbedaan dalam masalah ijtihadiyah adalah hal yang wajar dan merupakan bentuk rahmat bagi umat. Hal nomor 3, apa hukum taklid dalam fikih? Taklid secara bahasa berarti mengalungkan sesuatu, dan secara istilah berarti mengikuti pendapat seorang mujtahid dalam mengetahui dalilnya. Hukum taklid menurut ulama fikih. Yang pertama, taklid bagi orang awam atau tidak mampu berijtihad. Hukumnya wajib karena orang awam tidak memiliki kemampuan untuk memahami dalil dan berijtihad sendiri. Dalil firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bertanyalah kepada orang yang berilmu jika kamu tidak mengetahui.
Quran Surah An-Nahl ayat 4. Yang kedua, taklid bagi orang yang mampu beristihad. Hukumnya haram, seorang mujtahid wajib menggunakan ijtihadnya sendiri dan tidak boleh hanya ikut-ikutan. Yang ketiga, taklid dalam masalah pokok akidah atau ushuluddin. Mayoritas ulama menyatakan tidak boleh, karena akidah harus diyakini berdasarkan ilmu dan keyakinan, bukan ikut-ikutan semata. Jadi kesimpulannya, taklid wajib bagi orang awam yang tidak mampu memahami dalil. Taklid tidak dibenarkan bagi mujtahid yang mampu berijtihad sendiri. Dalam masalah akidah, taklid tidak cukup, harus berdasarkan keyakinan yang mantap dengan dalil. Soal nomor 4. Apa yang dimaksud dengan talfiq? Berikan contoh dan jelaskan hukumnya. Talfiq secara istilah dalam fikih adalah menggabungkan dua pendapat dari mazhab yang berbeda dalam satu masalah ibadah atau muamalah, yang jika dilihat dari masing-masing mazhab, amalan itu dianggap tidak sah. Contoh talfiq yaitu: pertama, seseorang berwudu dengan menyentuh lawan jenis tanpa batal mengikuti mazhab Hanafi. Yang kedua, lalu tidak membasuh seluruh kepala saat mengusap rambut mengikuti mazhab Maliki. Hasilnya, menurut Syafi'i, batal karena sentuh lawan jenis. Menurut Hanafi, tidak sah karena tidak membasuh minimal seperempat kepala. Maka, menurut kedua mazhab, wudunya tidak sah. Hukum talfiq. Ulama berbeda pendapat. Yang pertama, mayoritas ulama melarang talfiq dalam bentuk yang menyebabkan a. Amalan menjadi tidak sah menurut mazhab yang dijadikan rujukan. Ini disebut talfiq yang batil karena menimbulkan kekacauan hukum. Yang kedua, talfiq yang dibolehkan jika tidak menyebabkan amalan batal menurut semua mazhab, dilakukan karena kebutuhan atau keadaan darurat oleh orang yang memahami perbedaan antar mazhab, bukan sekedar mencari-cari kemudahan. Kesimpulannya, talfiq adalah menggabungkan dua pendapat mazhab dalam satu masalah, dan hukumnya terlarang jika menyebabkan rusaknya ibadah menurut semua mazhab tersebut. Namun, jika dilakukan dalam kondisi tertentu, dengan syarat tidak merusak prinsip hukum syariat dan tidak dilakukan sembarangan. Terima kasih. Itu penjelasan dari saya. Apabila ada salah, kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.